Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan harian kita di malam hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang indah bagi kami Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu Bapa. Karena kami yakin dan percaya firman-Mu lah yang memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu lah yang memberi pengharapan kepada kami Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Mari tidak berlambatan waktu, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yudas. Surat Yudas pasalnya yang kelima. Surat Yudas ayatnya yang kelima, karena surat Yudas cuma satu pasal. Surat Yudas ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Surat Yudas ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh saya akan bacakan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya tegaskan lagi, di renungan harian yang lalu saya juga mengambil dari surat Yudas. Saya ingatkan kembali bahwa penulis surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Perlu digarisbawahi, penulis surat Yudas di sini adalah Yudas, saudara dari Yesus. Puji nama Tuhan. Kembali ke ayat. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu. Perhatikan di sini bahwa konteks dari penulisan surat Yudas itu kita bisa melihat dari ayat 3 dan ayat 4. Dalam renungan yang minggu yang lalu saya sudah singgung bahwa terjadi penyesatan di antara orang-orang kudus. Lembaga Alkitab Indonesia juga menjadi judul hukuman atas guru-guru palsu. Jadi di sini pada malam hari ini saya akan memberi judul firman Tuhan, yaitu kesetiaan dan keadilan Allah. Kesetiaan dan keadilan Allah. Kita sudah membaca di ayat 5 dan ayat 7. Saya akan ulangi sedikit bagian, yaitu yang diingatkan Yudas kepada kita, yaitu di ayat yang kelima. Aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Makanya di malam hari ini saya beri judul kesetiaan dan keadilan Allah. Kesetiaan Allah yang bagaimana? Kesetiaan Allah yaitu Allah itu menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Ini adalah bentuk kesetiaan Allah. Allah tidak lupa menepati janjinya kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu akan mendapat berkat daripada Tuhan. Mereka akan mendapat berkat, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Kita bisa melihat ke belakang di Keluaran terkhususnya bahwa Tuhan membimbing Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju Kanaan. Jadi itu bentuk kesetiaan Allah. Allah tidak pernah ingkar janji. Ini poin yang pertama. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah itu setia. Ketika Tuhan berjanji kepada umatnya,
maka Tuhan juga akan menggenapinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Jadi ketika Tuhan berjanji kepada umatnya, maka Tuhan juga akan menggenapinya. Jadi kita percaya, kita semua sepakat bahwa kita di malam hari ini menyembah Tuhan yang hidup. Banyak sekali dalam Alkitab ini janji-janji firman Tuhan, janji-janji Tuhan kepada umatnya. Kita imani, kita ameni semua perkataan-perkataan Tuhan itu. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Itu yang pertama. Yudas mengingatkan kepada orang-orang kudus bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Buktinya apa? Yudas kembali ke masa lalu bahwa Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan kepada leluhur mereka, yaitu Abraham. Itu poin pertama, Tuhan itu setia. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa di sini Tuhan itu adil. Yang pertama, Tuhan itu setia. Yang kedua, Tuhan itu adil. Kita bisa lihat, setelah Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Membinasakan mereka yang tidak percaya. Artinya apa? Bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan akan dibinasakan. Bagi mereka yang melanggar hukum Tuhan akan dibinasakan. Bagi mereka yang tidak taat perintah Tuhan akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Itu keadilan Allah. Tuhan setia ketika Ia berjanji kepada manusia, Tuhan tepati. Ia tidak pernah ingkar janji. Tetapi ketika manusia tidak taat kepada Tuhan, Tuhan juga beri hukuman kepada manusia. Fair kan? Fair. Ketika kita salah, akan ada hukuman daripada Tuhan. Ketika Tuhan berjanji kepada kita akan menyertai, Tuhan sertai. Di ayat 7 sudah digambarkan bagaimana keadilan Allah itu. Di sini Yudas memberi contoh, yaitu seperti Sodom dan Gomora, kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Jadi Yudas mengingatkan di ayat 7 ini, engkau bisa melihat contoh pada waktu itu. Siapa? Sodom dan Gomora, bagaimana Tuhan membinasakan mereka. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka, karena dosa yang dilakukan oleh mereka. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan berjanji memberkati umatnya. Tetapi ingat, ada keadilan Allah, yaitu apa? Ketika umatnya berdosa dan tidak taat kepada Tuhan, mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan, akan ada hukuman yang akan diberikan kepada Tuhan. Perhatikan itu. Mungkin saat ini kita cuma berharap akan berkat-berkatnya Tuhan, tetapi ingat, di balik berkat, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, akan ada apa? Ada hukuman yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Perhatikan itu. Sodom dan Gomora itu sebagai contoh, sebagai yang harus kita pelajari, yang harus kita renungkan. Bagaimana Tuhan menghukum Sodom dan Gomora sedemikian rupa. Itu peringatan bagi kita. Yudas tuliskan di ayat 7. Untuk apa? Sebagai peringatan bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang percaya. Agar apa? Agar hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tapi perhatikan ini. Perhatikan. Sebelum Tuhan menghukum manusia, perhatikan, sebelum Tuhan menghukum manusia, akan ada peringatan-peringatan dulu yang diberikan kepada Tuhan. Ingat kisah Sodom dan Gomora. Tuhan tidak langsung menghukum Sodom dan Gomora,
Tidak. Tetapi Tuhan bertanya dulu kepada Abraham. Abraham meminta belas kasihan daripada Tuhan. Ada peringatan-peringatan dulu. Jadi Tuhan tidak semena-mena menghancurkan, menghukum Sodom dan Gomora pada waktu itu. Jadi ada peringatan-peringatan. Ketika orang itu sudah tidak mau diperingati, mengabaikan peringatan daripada Tuhan, maka Tuhan menghukum. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah. Jadi Tuhan tidak semena-mena menghukum umatnya. Tidak. Akan ada peringatan-peringatan terlebih dahulu. Celakanya adalah kita tidak mengerti peringatan-peringatan Tuhan. Terkadang kita melupakan peringatan-peringatan Tuhan. Kita berjalan seenaknya sendiri, padahal Tuhan sudah ingatkan. Peringatan Tuhan yang jelas melalui firman-Nya yang datang kepada kita semua. Kalau kita sudah bebal, telinga kita sudah tebal untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan peringatan-peringatannya, ya sudah. Jangan salahkan Tuhan jika Tuhan menghukum kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat penting kita mendengar suara Tuhan. Sangat penting kita belajar firman Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak mudah tersesat. Karena di firman Tuhan inilah yang menjadi acuan kita, yang menjadi pedoman kita untuk hidup ke depannya. 2 poin ini yang saya ingin sampaikan di malam hari ini. Yang pertama, Tuhan itu setia. Tuhan itu setia akan janji-janjinya. Jadi jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan berkatnya Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti. Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Telinganya dikatakan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang lebih kita perhatikan yaitu apa? Keadilan Allah ini. Keadilan yang bagaimana? Ketika kita melanggar hukum Tuhan dan Tuhan sudah memperingatkan kita, tetapi kita tetap jalan terus tidak mau mendengarkan, maka apa? Akan ada hukuman. Inilah kesetiaan Allah dan keadilan Allah. Puji nama Tuhan. Biarlah firman yang sedikit ini biarlah boleh menguatkan kita di malam hari ini. Kita diberkati semua oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Puji nama Tuhan. Biarlah hidup kita semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan akhiri renungan harian kita di malam hari ini. Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang datang kepada kami Bapa. Engkau sudah peringatkan kami, Engkau sudah ingatkan kami bagaimana Engkau adalah Allah yang setia kepada kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menetapi janji-Mu kepada kami Tuhan. Dan juga kami percaya Engkau adalah Allah yang adil. Bagaimana akan ada hukuman orang yang melanggar hukum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran firman Bapa. Tetap kami membawa doa bangsa kami ini ke dalam tangan Bapa. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa dan negara ini Bapa. Pandemi yang ada kami serahkan semua yang kami tanggung Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan dan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya Bapa. Terima kasih. Kami juga serahkan kota Jogja di mana Tuhan izinkan kami tinggal di tempat ini Bapa. Kami berdoa buat kota Jogja yang ada, biarlah kota Jogja ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan yang ada Bapa. Kami tidak lupa berdoa buat GPD Efrata yang ada di tempat ini Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala yang ada, Ibu Gembala yang ada, bahkan pengerja seisi partui anak-anak semua diberkati oleh Tuhan Bapa. Biarlah semakin hari kami boleh semakin setia dalam melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mata pencarian mereka Bapa. Biarlah Tuhan memberkati setiap pergumulan mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan melawat satu persatu mereka Bapa. Kami berdoa buat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan saat pada malam hari ini Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas hidup mereka semuanya Bapa. Terima kasih. Ini menjadi surat doa kami di malam hari ini Tuhan. Pertemukan kami di lain kesempatan kami untuk boleh belajar akan kebenaran firman Bapa. Terima kasih. Kami akan akhiri kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, renungan harian di malam hari ini di dalam berkat nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.